Oke, halo teman-teman sekalian, selamat datang di bahasawatfitness.com ya. Nah, kali ini kita lanjutin lagi ya, kita pengen sama-sama belajar tentang persiapan UTE, waduh susah ya, UTBK ya, Soshum. Oke, semangat para pejuang ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di sini ada apa nih? Ada soalnya ya, saya bacakan ya. Negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance ya, aliansi pada saat berlangsungnya Perang Dunia Pertama adalah A. Jerman, Australia, dan Italia. B. Italia, Jepang, dan Austria. C. Austria, Jerman, Prancis. D. Jerman, Italia, Jepang. E. Prancis, Amerika, atau Italia. Oke. Perang Dunia 1 ya. Berarti World War One ya. Kemudian aliansi, kan ini standar ya. Sekutu versus poros, blok poros ya. Ini ke Perang Dunia Pertama nih disebabkan apa? Ya, kematian. Sorry, pulpennya baru nih. Mimin jadi masih ini ya, bisa gunanya. Oke, ini deh. Matinya pangeran. Pangeran siapa yo? Ferdinand ya. Oke. Jadi kalau Perang Dunia ke-1 tuh intinya ada kematian dari seorang kerajaan ya, ini mahkotanya gitu. Nah, kalau Perang Dunia Kedua itu tentang Pearl Harbor ya, yang dibom sama Jepang ya. Sorry, bukan bandar tapi kapal perang gitu lah ya, kapal perang Amerika ya, yang bisa buat pendaratan juga, pendaratan pesawat maksudnya di Hawaii itu ya. Oke, jadi sebenarnya di sini bisa dibilang bahwa kalau adanya Jepang ini tidak ada, teman. Jepang ini hanya bermain di Perang Dunia Kedua. Oke, jadi ini salah. Ini salah. Oke. Nah, Amerika sama Italia itu nggak pernah menjadi teman ya. Ingat, Italia itu pernah dipimpin oleh Mussolini ya, fasis ya. Nggak pernah temen nih mereka. Ini di Perang Dunia Kedua kali ya. Oke, yang E juga enggak. Tinggal A dan C. Nah, Prancis juga nggak pernah bersekutu sama Jerman ya. Jawabannya yang A. Coba kita lihat ya. Lihat. Benar nggak tuh Kak jawabannya? Jawabannya adalah benar ya, A ya. Oke ya, saya bacakan pembahasannya ya. Oke. Perang Dunia Pertama berlangsung pada tahun 1914 hingga tahun 1918, sorry. Perang ini dipicu oleh peristiwa penembakan pewaris mahkota Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand dan istrinya, Archduchess Sophie, pada tanggal 8 Juni 1914 di Sarajevo oleh seorang Serbia Bosnia, Gavrilo Princip. Dalam Perang Dunia I terdapat dua kekuatan besar Eropa, yaitu Blok Sentral dan Blok Sekutu. Blok sentral ini tadi saya bilang blok poros ya namanya. Blok sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia atau Triple Alliance. Sementara blok sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia atau Triple Entente. Namun sering berjalannya waktu, kedua blok melakukan reorganisasi dan memperluas diri saat banyak negara lain ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Oke, jadi ini poin pentingnya ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, Perang Dunia I, penembakan ya, ini pewaris mahkota ya, namanya tadi Ferdinand ya, oleh Gavrilo Princip ya. Ini kekuatan blok sentral dan blok sekutu. Sentral itu dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia atau Triple Alliance. Sementara blok sekutu ya terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Itu ya. Berarti itu gimana? Ya? Gimana?
Gimana, lanjut nggak nih? Lanjut ya. Oke, semangat ya. Lanjut. Oke, soal berikutnya. Oke, 1, 2, 3, 4 ya tipenya ya. Oke. Saya bacakan soalnya. Raja Louis ke-16 tidak dapat mencegah berkorbannya revolusi besar di negeri Prancis karena satu, kekecewaan rakyat atas kemunduran Prancis telah dimulai pada masa pemerintahan raja sebelumnya. Dua, pendapat-pendapat yang dikemukakan para filsuf besar Prancis. Tiga, permaisuri Raja Louis ke-16 Marie Antoinette yang sangat boros. Empat, pengaruh tulisan dari Niccolo Machiavelli tentang demokrasi. Oke. Waduh, apa nih ya? Raja Louis ke-16 ya. Ini Perancis. Oke. Oke. Revolusi Prancis nih ya. Revolusi. Bentar, kok nggak bergerak. Oke. Revolusi Prancis. Terkenal dengan nama Égalité, Fraternité, Liberté. Ya, kalau kalian belajar revolusi Prancis pasti ada slogan ini ya. Ini kayak gini, persaudaraan, persamaan, dan kebebasan ya. Ini liberty, egaliter, fraterniter ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Ini kesamaan ya, persamaan, masa persamaan kedudukan, fraternity, persaudaraan, dan liberty itu liberty ya, kebebasan. Oke. Nah, kita lihat poin-poinnya ya. Poin pertama, kecewaan rakyat atas kemunduran Prancis telah dimulai pada masa pemerintahan raja sebelumnya. Ini nggak tahu ya. Dan jelas dia tidak cakap ini. Gagal. Oke. Poin kedua, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh filsuf besar Prancis. Memang Prancis itu sempat mengalami masa Renaissance ya, kebangkitan ilmu pengetahuan nih, muncul pemahaman baru ya, tapi ini kita belum bisa pastikan. 3, permaisuri Raja Louis 16 Marie Antoinette yang sangat boros. Iya, ini parah banget borosnya, ini sampai dijuluki Madam boros ya. Banyak ya ibu-ibu negara yang boros tuh, misalnya di Prancis ya, Marie Antoinette. Kemudian ada di mana lagi? Di Filipina ya, Ferdinand Marcos itu punya istri namanya siapa itu ya, lupa saya, juga boros juga. Keempat, pengaruh dari tulisan Niccolo Machiavelli tentang demokrasi. Nah, ini juga nanti ya. Niccolo Machiavelli ini orang Italia ya, terkenal dengan tulisannya yang namanya Il Prince ya, alias pangeran kecil ya, pangeran muda gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya apa ya, teman-teman ya. Oke. Panjang ya. A jawabannya ya. Ya, ini orang Itali nih. Saya tulis dulu. Bentar. Sebentar ya. Aduh, maaf nih, Mimin masih belum terbiasa pakai pen ini ya. Italia, Niccolo Machiavelli, oke? Oke. Pembahasannya adalah Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799 merupakan periode sosial radikal dan gejolak politik di Prancis yang merubah tatanan sosial kemasyarakatan, terutama terhadap pemerintahan Prancis yang bersifat monarki absolut menjadi demokratis dan republik. Oke, tahan dulu ya. Monarki absolut ya, monarki apa sih? Ya, monarki ini ya kerajaan. Ya, zaman sekarang ini jujur aja udah nggak ada negara yang monarki absolut ya. Ya, ada segelintir doang, oke. Sekarang orang lebih suka bentuknya itu ini. Monarki, republik, atau konstitusional. Contohnya apa, Kak? Contohnya apa, Mas Andrian?
Ya, ini banyak ya. Malaysia, UK, Inggris ya. Seperti itu. Banyak ya. Ada Belanda juga. Ya, yang masih ada raja-rajanya deh. Ya. Tapi dia tetap punya presiden, tetap punya perdana menteri. Oh, Thailand juga ya. Thai. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi tadi sampai mana? Oke, sampai monarki absolut ya. Adapun beberapa sebab terjadinya revolusi Prancis ini diantaranya adalah krisis keuangan yang terjadi, ide-ide pencerahan yang muncul, terutama terkait dengan demokrasi, kebebasan dan pengetahuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Oke, garis bawahi di sini. Ya. Jadi keuangan ya, udah gitu istrinya boros banget lagi ya, Marie Antoinette ya. Jadi ide pencerahan baru nih terkait Renaissance ya, zaman Renaissance itu kayak kebangkitan kayak terang gitu ya. Nah nih muncul demokrasi, kebebasan dan pengetahuan. Nah for your information kita kan juga kenal namanya yang namanya ini banget ya, PS banget. Trias Politika. Punyanya siapa? Punyanya orang Prancis namanya Montesquieu ya, Montesquieu lah ya. Inilah yang dipakai di Indonesia sekarang dan banyak di negara lain terkait pembagian kekuasaan ya. Pembagian kekuasaan nih bahwa intinya adalah negara demokrasi itu dibagi kekuasaannya menjadi apa? Jadi 3 hal ya. Jadi ini nggak boleh dimiliki oleh suatu lembaga sehingga nanti bisa jadi superpower. Jadi dipecah nih. Apa dibagi jadi apa? Jadi 3 ya. Namanya juga trias, oke? Apa aja? Pertama adalah ya, ini ya. Sini deh. Sebentar ya. Eksekutif, ini misalnya kayak presiden gitu ya. Terus ada, penuh ya tulisannya. Legislatif tuh kayak MPR, DPR ya. Dan yudikatif tuh kayak MA, MK, KY ya, kehakiman. Jadi eksekutif itu yang menjalankan pemerintahan atau peraturan ya. Legislatif itu yang membuat peraturan, legislator kayak DPR, MPR ya. Yudikatif itu kekuasaan kehakiman ya. MK, KY gitu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Gimana? Lanjut ya. Jadi jawabannya A, 1, 2, dan 3 ya. Jadi ternyata raja sebelumnya juga udah nggak benar gitu ya. Raja sebelumnya udah nggak benar. Kemudian banyaknya ide-ide baru. Oke. Kemudian permaisurinya boros. Nah, yang nomor 4 nya enggak. Karena dia orang Italia. Ngapain dia ngurusin ini ya? Oke. Ya. Seperti itu. Oke, gimana? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya, ya saya bacakan soalnya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan. Pertama, pendidikan. 2, interaksi dengan masyarakat lain. 3, sikap toleransi yang tinggi. 4, orientasi kehidupan berwawasan masa depan. Ini kayaknya familiar ya. Oke, soal pernah kita bahas juga ya. Mirip-mirip sih. Faktor yang menyebabkan terjadi perubahan kebudayaan. Oke, pendidikan. Nah, ini bisa jadi. Interaksi dengan masyarakat lain bisa menciptakan nilai-nilai baru. Oke. Toleransi yang tinggi, ini nyambung nggak sih? 4, orientasi kehidupan berwawasan masa depan. Nah, ini bisa jadi benar semua teman-teman ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah benar ya. Semua jawaban benar. Oke, jadi gini.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan yaitu adalah adanya pendidikan, interaksi dengan masyarakat lain, sikap toleransi yang tinggi, ya, dan orientasi kehidupan, berwawasan masa depan, motivasi yang tinggi, ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu, sistem pelatihan sosial terbuka, dan masyarakat heterogen. Jadi semua jawaban benar ya. 1, 2, 3, dan 4 benar. Gini. Coba kita sama-sama mencari tahu nih maksudnya apa sih gini. Kan ditanya adalah perubahan kebudayaan. Ya. Sebagai contoh gini. Bisa pendidikan, maksudnya apa sih? Saya gini. Contoh kebudayaan ya. Ini mohon maaf gak bermaksud menyinggung masyarakat tertentu ya, bisa gini. Ada kebudayaan yang bilang bahwa kalau lagi hamil bawa gunting biar nggak didatengin kuntilanak. Ini kan sistem kepercayaan ya, belief ya. Nah, dengan misalnya gini, seorang calon ibu yang lagi hamil, wanita yang lagi hamil, dia pendidikannya misalnya S3. Jadi pasti kalau ketemu hal kayak gini, dia bertanya, ngapain sih emang? Ya Allah, ya berdoa aja sama Tuhan, ya. Insya Allah aman. Nah ini jadi pasti ada perubahan nih. Akhirnya nggak ngikutin belief ini ya, kepercayaan ini. Nomor 2, jadi contohnya gitu ya, kenapa pendidikan bisa mengubah kebudayaan, Nomor 2, interaksi dengan masyarakat lain. Ini melahirkan yang namanya akulturasi ya. Akulturasi. Sebentar ya teman-teman ya. Akulturasi ya, asimilasi, karena kita bukan masyarakat tertutup, bukan di pedalaman ya, kita di perkotaan ketemu masyarakat lain, akhirnya kita bergabung ya. Contohnya kan banyak tuh ya, contohnya yang di soal-soal sebelum tuh ada kayak kebudayaan Portugis ya, penjajah kita ya di suatu daerah, misalnya Portugis menjajah Indonesia Timur. Nah Indonesia Timur tak kena tuh ya kebudayaannya ya, misalnya jadi agamanya jadi agama apa gitu ya, kemudian pindah agama gitu ya, nama-nama anaknya ya, dari nama-nama misalnya anak-anak misalnya Indonesia Budi, Andi, jadi misalnya Franciscus, Muhammad gitu ya, seperti itu. Nah nomor 3, sikap toleransi yang tinggi apa hubungannya? Ya ini ada hubungannya ya. Kalau dia nggak toleran, dia pasti nggak mau berubah teman. Saya gini, kebudayaan baru datang gitu ya, nggak benar nih kebudayaan, tolak gitu ya. Nah itu pasti dia nggak akan bisa gitu ya. Gitu ya, makanya sikap toleransi yang tinggi itu penting untuk merubah kebudayaan ya, karena harus menerima dulu ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah terakhir ada orientasi kehidupan berwawasan masa depan. Nah ini juga ya berpikiran maju intinya gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang bagian bawah teman-teman ya. Aduh banyak coretan, maaf banget ya teman-teman ya, tapi masih kelihatan kan ya. Pendidikan yang kita bahas sebagai faktor yang bisa membuat perubahan kebudayaan ya. Gini. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan. Pendidikan udah dibahas, interaksi dengan masyarakat lain udah dibahas, toleransi yang tinggi udah dibahas, orientasi pada kehidupan masa depan udah dibahas, motivasi yang tinggi ya, orang motivasi yang tinggi hidupnya nggak gitu-gitu aja, dia bisa melawan arus ya. Gitu. Misal kayak gini, hamil bawa gunting, ntar ada kuntilanak, dia punya motivasi enggak, itu menyalahi ini takutnya musyrik nih, melawan hukum agama, enggak, saya berpegang teguh motivasi untuk membuktikan bahwa saya nggak bawa gunting dan saya aman ya. Ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu, apalagi ini ya, misalnya gini, misalnya wanita, bisa ada suku budaya yang bilang wanita itu nggak usah kerja lah, ngapain sih ya di sumur, di dapur ya, sama di kasur aja. Nah kemudian ada seorang wanita yang nggak puas, nggak mau, saya mau menentang arus, saya mau jadi wanita karir. Nah ini dia ada perubahan kebudayaan nih. Sekarang banyak wanita yang bekerja gitu ya, seperti itu, hal seperti itu ya. Kemudian sistem pelapisan sosial terbuka, ini sertifikasi terbuka ya, kelas terbuka. Nah ini memungkinkan banget ya. Jadi contohnya misalnya bapaknya, misalnya ini saya contoh aja ya, misalnya bapaknya supir, di soal kita sebelumnya gitu ya, bapaknya supir, anaknya jadi manajer bank. Nah karena terbuka ya, gitu. Kalau tertutup gimana? Nggak bisa ya. Contohnya kasta ya. Sistem kasta itu kan nggak bisa. Nikah aja harus sama yang sekasta ya, harus sama yang setara.
gitu. Itu nggak bisa, susah gitu ya, susah, budayanya susah berubah. Oke. Dan terakhir, masyarakat yang heterogen ya, nyampur-nyampur beda kebudayaan akan menghasilkan kebudayaan baru ya, gitu. Asimilasi dan akulturasi gitu teman-teman, kurang lebih ya. Gimana, udah pusing banyak ya yang kita bahas? Oke teman-teman, sekian dulu kali ini ya. Jangan ditutup dulu videonya, kita berdoa bersama dulu ya. Oke teman-teman. Oh iya, kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, tolong dukung kami dengan subscribe ya teman-teman ya. Subscribe channel ini, oke? Sekarang kita berdoa ya. Oke. Jadi mari kita berdoa ya. Saya doakan ya, kami doakan, kami di soalcpns.com doakan supaya teman-teman yang nonton video ini ya keterima di mana? Di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, yang diimpikan ya, supaya bisa mewujudkan cita-cita teman-teman sekalian, membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua dan diri kalian sendiri, termasuk di jurusan yang diinginkan ya. Jadi nggak cuma PTN-nya doang, jurusannya juga harus yang kalian inginkan, cita-citakan. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.